Sudah ya? Oke, oke, siap. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Senang sekali pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini, dan kita akan banyak belajar dan kemudian membahas hal-hal yang mungkin sebelumnya belum pernah kita lakukan. Dan sebelum kita memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini, izinkan saya untuk memberikan video perkenalan terkait dengan Google Educator Group. Sebentar. Halo, salam kenal. Saya Diana Baktiar, merupakan co-leader GEG Jakarta Barat bersama Gus Madi yang merupakan GEG Leader Jakarta Barat. Ada pula bersama saya Marcelo dan Pauline yang merupakan co-leader. Google Educator Group atau GEG merupakan komunitas yang menyatukan para pengajar yang berminat untuk mendiskusikan manfaat teknologi bagi sekolah, kelas, dan komunitas pendidikan di seluruh dunia, baik secara online maupun offline. Grup ini menyediakan forum bagi pengajar untuk berkolaborasi, berbagi, dan saling mendukung satu sama lain. Pada intinya, Google Educator Group merupakan komunitas yang menyatukan saya, Anda, dan para pendidik dan pencinta pendidikan untuk berbagi penggunaan teknologi di dunia pendidikan. Di komunitas ini, saya, Anda, dan kita semua akan berkenalan secara lokal dan global dan dapat saling berkolaborasi, berbagi ilmu, berdiskusi, serta bekerja sama untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Semua ini akan terwujud melalui event, meet up, gathering, atau dengan pertukaran informasi berkala. Nah, menarik bukan? Tunggu apa lagi? Saya tunggu di GEG Jakarta Barat. Silakan kunjungi link berikut ini untuk mendaftar di komunitas GEG Jakarta Barat. Salam pendidikan! Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tadi sedikit perkenalan dari Google Educator Group. Selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru hadir. Pada siang hari ini kita akan memulai sesi dari Google Educator Group Asia Pacific Connect APAC, yang mana di sini nanti kita akan sama-sama berbagi, sama-sama belajar gitu ya. Dan kami sangat mengharapkan partisipasi Bapak Ibu secara aktif, baik langsung ataupun melalui kolom chat nantinya. Pada sesi kita siang hari ini, dan ini jujur saya beruntung banget karena pagi tadi itu saya ada sesi terkait dengan proyek profil pelajar Pancasila, di mana kami membahas tentang dimensi dan segala macamnya, dan ternyata sekarang kita akan membahas terkait dengan mudah mempersiapkan rapor P5 gitu dengan Google Spreadsheet dan AppScript bersama dengan Bapak Zulkifli Triputra, kalau tidak salah dari Google Educator Group Makassar, betul ya Pak? Ya. Betul Bu Andri, betul. Iya, siap. Dan di sini nanti selama 45 menit ke depan kita akan berdiskusi dan Pak Zulkifli akan menunjukkan caranya. Saya kenalan juga, nama saya Febri Andrini atau biasa dipanggil dengan Ibu Andri. Saya dari Google Educator Group Klaten, dan kita akan mulai saja. Pak Zulkifli, apa kabar Pak Zulkifli pagi siang hari ini? Alhamdulillah, flu dikit sih. Tapi flu dikit, oke. Semangat lah Bu. Tetap semangat ya, oke. Baik, silakan Pak Zulkifli untuk bisa memulai sesinya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya Ibu Andri dan Bapak Ibu sekalian. Saya izin untuk share slide saya ya, untuk memudahkan penyampaian materi pada siang hari ini. Oke, jadi di kesempatan siang hari ini Bapak Ibu sekalian,
seperti poster yang sebelumnya mungkin sudah pernah dilihat dan dibaca, kita akan membahas tentang rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang tentunya memanfaatkan tools-tools yang ada di Google Workspace for Education. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan bahas itu dengan dua tools, yaitu Google Spreadsheet atau Google Sheets dan AppScript sebagai bantuannya. Salam kenal Bapak Ibu sekalian, saya Zulkifli Triputra yang saat ini tergabung di Google Educator Group Makassar. Saya juga sebenarnya terbilang baru dan beruntungnya karena ekosistem pembelajaran di chapter Makassar juga sangat mendukung untuk berkembang bersama. Jadi saya pun mencoba untuk berbicara di depan Bapak Ibu sekalian dalam tatap maya kita pada siang hari ini. Pak Amal, ya Pak Amal. Itu guru tidak langsung, Pak Amal guru tidak langsung. Belum pernah belajar langsung dengan Pak Amal secara tatap muka, tapi banyak mendapat masukan dan inputan melalui grup obrolan kita di GEG Chapter Makassar. Dan saat ini juga saya pribadi berprofesi sebagai tenaga pendidik di salah satu sekolah di Makassar dan aktif dalam beberapa kepengurusan organisasi profesi guru. Dan tentunya bukan hanya saya, banyak dari Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Saya yakin Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang sangat antusias terhadap teknologi pembelajaran, karena kita semua hadir di sini untuk mendukung digitalisasi pendidikan yang tentunya demi kesuksesan anak-anak kita semua. Dan kita tentunya bisa berkenalan lebih jauh lagi dan saling berbagi, bisa menjumpai saya melalui Instagram dan juga bisa melalui email. Kita bisa banyak ngobrol nanti Bapak Ibu sekalian. Dan di sesi awal sebenarnya yang ingin saya ucapkan adalah terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini, karena kehadiran Bapak Ibu semua adalah energi positif buat saya. Bagi saya belajar bersama adalah hal yang sangat-sangat menyenangkan, karena kita tidak sedang berkompetisi, tapi kita sedang saling mengisi. Di kesempatan siang hari ini juga saya ingin sedikit menyampaikan sebagai pembuka bahwa guru saya, tempat saya belajar dulu, pernah menyampaikan pesan atau petuah warisan intelektual kepada saya dengan menyebutkan, kamu harus selalu menyibukkan diri kamu hanya dalam dua aktivitas. Apakah itu belajar ataukah mengajar. Dan bagi saya hadir pada siang hari ini dalam tatap virtual atau tatap maya kita adalah merupakan cara saya juga untuk memenuhi pesan dari guru saya dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk saja terkait dengan pembahasan kita pada siang hari ini. Tentunya setelah membaca poster, judul poster, kita ingin menspesifikkan lagi terkait dengan sebenarnya apa yang akan kita dapatkan dengan pertemuan kita pada siang hari ini. Saya ingin mengantar Bapak Ibu sekalian melalui sebuah pemahaman yang sebenarnya sudah sangat kita pahami bersama, karena profil pelajar Pancasila itu kan sudah ditetapkan dalam peraturan kementerian dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2020, profil pelajar Pancasila. Saat sudah mulai diperbincangkan terkait dengan kurikulum Merdeka. Dan di tahun 2022-2023 di tahun ajaran ini, hampir setiap sekolah mulai mendaftarkan sekolahnya sebagai sekolah yang ingin menjalankan kurikulum Merdeka. Dan di kurikulum Merdeka itulah punya kekhasan tersendiri, yaitu adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini yang menjadi sebenarnya yang mendorong hadirnya materi terkait dengan apa yang ingin saya bagikan, diskusikan, saling sharing, juga butuh masukan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita sampai kepada pembahasan utama kita, saya ingin juga menggambarkan kepada Bapak Ibu sekalian 6 langkah P5 yang disajikan kepada kita melalui modul pengembangan yang disiapkan oleh BSKAP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Di modul-modul yang kita bisa dapatkan secara online itu, kita bisa membaca bahwa
pemerintah memberi petunjuk dalam pelaksanaan profil pelajar Pancasila itu 6 langkahnya. Langkah yang pertama memahami P5, tentunya kita harus memahami dulu sebelum menjalankan. Yang kedua menyiapkan ekosistem sekolah. Sekolah harus mendukung P5 berjalan secara kondusif. Tanpa dukungan sekolah, tentunya mencapainya juga tidak akan menjadi efektif. Dan yang ketiga mendesain P5. Sebelum menjalankan kita perlu merencanakan dulu. Dan yang keempat pengelolaan P5. Di sini kita akan mencoba untuk menjalankan atau mengimplementasikan P5-nya, mulai mengimplementasikan apa yang telah didesain atau direncanakan. Dan yang kelima, mendokumentasikan dan melaporkan hasil P5. Yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut P5. Saya beri highlight pada langkah yang kelima terkait dengan mendokumentasikan dan melaporkan hasil P5 karena diskusi siang hari ini berkaitan dengan langkah kelima ini, yaitu mendokumentasikan dan melaporkan hasil P5. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak hanya berjalan begitu saja, tetapi setiap satuan pendidikan juga bertanggung jawab untuk melaporkan itu secara otentik, melaporkan itu secara objektif, dan bentuk pelaporannya juga bisa dinikmati oleh stakeholder atau orang-orang yang berkepentingan untuk membaca laporan tersebut, baik itu kita sebagai evaluasi ke depan, sebagai tenaga pendidik, juga murid-murid sebagai target pendidikan juga, dan juga orang tua sebagai mitra dalam berjalannya aktivitas pendidikan atau pembelajaran. Nah, dari sini kemudian saya ingin menunjukkan bahwa ini salah satu contoh rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sebenarnya template-nya juga bisa kita dapatkan di dalam modul panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan. Disitulah template-nya saya coba inovasikan, saya coba kreasikan untuk sesuaikan dengan keadaan di sekolah. Ini salah satu contoh rapornya. Kalau misalnya secara lengkapnya saya bisa sharing dulu. Gambaran lengkapnya ini salah satu rapor dari peserta didik di sekolah kami yang berkaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Memang di panduan pengembangan proyek penguatan di panduan pengembangan P5 itu disebutkan bahwa di rapor P5 itu memungkinkan kita untuk membuat sebuah kriteria-kriteria yang sifatnya deskriptif untuk menyampaikan kepada peserta didik bahwa sampai mana tahapan perkembangan yang dia punya. Nah, di sini ini salah satu contohnya. Bernalar kritis, kreatif, bergotong royong itu dimensi yang kami gunakan. Dan poin 1, 2, 3 itu adalah elemen maupun sub-elemennya. Dan yang di sebelah, yang di samping kanan, BB, MB, BSH, dan SP ini adalah skalanya. Skala perkembangan terkait dengan indikator-indikator pencapaiannya. Ini bisa digunakan dan dimodifikasi karena kita bisa menggunakan 5 kriteria, 4 kriteria, ataupun 3 kriteria tergantung keinginan kita. Tergantung sangat diberikan keleluasan untuk memodifikasi hal itu. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu contoh rapor P5 yang sudah jadi. Nanti kita akan coba lihat bagaimana cara pembuatan rapor ini, dan tentunya ada dukungan dari skrip nanti untuk memudahkan. Kita kembali lagi ke slide yang sebelumnya. Nah, untuk bisa sampai kepada gambaran itu Bapak Ibu, kemudian kita akan melihat sebenarnya apa sih tools dari Google Workspace for Education yang kita gunakan untuk membuat hal yang demikian. Tools yang pertama adalah Google Sheets. Google Sheets ini kita akan gunakan untuk membuat desain atau layout rapor P5-nya. Dan selanjutnya Google Sheets ini kita gunakan untuk membuat database sederhana peserta didik terkait dengan rangkaian pelaksanaan P5. Ini fungsi dari Google Sheets-nya. Kemudian ini contoh tampilannya. Tampilan Google Sheets-nya yang sebagai draft awalnya sebelum kita mencoba nanti melihat bagaimana pembuatannya. Selanjutnya, misalnya ada pertanyaan. Gimana nih Pak, saya sudah buat rapor P5 dengan Google Sheets, tetapi murid sekolah saya kan banyak. Masa saya harus membuat sheet rapor sebanyak siswa yang ada di sekolah? Misalnya gitu. Karena kan kalau kita misalnya punya 35 siswa di sekolah yang harus dibuatkan rapor P5, berarti kita harus bikin tuh 35 sheet.
yang tentunya akan sangat menyita waktu untuk membuat bahkan editing dan layoutingnya. Contoh, saya beri contoh misalnya seperti ini. Ketika kita bikin sheet raport untuk siswa pertama, ini rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya untuk siswa 1. Nah, gimana untuk rapor siswa keduanya? Kita bikin sheet lagi untuk siswa keduanya. Kita bikin sheet lagi untuk siswa ketiga. Kita bikin sheet lagi untuk siswa keempat. Ini kalau siswanya banyak, sheet-nya bisa jadi sangat banyak di dalam satu file. Selain filenya akan berat, yang repot adalah kalau kita mau ngedit. Kalau kita ngedit di siswa 1, ada yang keliru. Wah, harus diulang nih editingnya buat siswa 2, siswa 3, siswa 4, siswa 5, harus diedit semua. Itu akan sangat menyita waktu. Dan tentunya kalau kita mau melakukan hal itu, kemungkinan besar, sangat mungkin kita untuk menghindari menggunakan ini untuk menyelesaikan rapor P5. Seperti itu. Makanya kalau kita berhadapan dengan pertanyaan yang demikian, pada akhirnya kita perlu bantuan. Kita punya tools bantuan yaitu Google Apps Script. Nah, fungsi dari Google Apps Script ini sebelum saya menunjukkan nanti bagaimana fungsinya, kita gunakan untuk mengefisienkan jumlah sheet-nya. Jadi kalau misalnya tadi kebayang kalau 70 siswa terus kita harus bikin sheet sebanyak 70 sheet, dengan Google Apps Script kita cuma tinggal 2 sheet. Sebanyak apapun siswanya nanti. Kita hanya butuh 2 sheet. 1 sheet rapor dan 1 sheet database. Dan yang kedua, mengotomatisasi perubahan data peserta didik dalam file rapor. Tentunya file rapor kan ini endingnya adalah kita ingin mencetak. Apakah itu mencetak dalam bentuk hard copy ataupun soft copy. Nah, kalau misalnya siswanya banyak kan kita memang harus mencetaknya satu persatu. Cuma tanpa Google Apps Script kita akan kewalahan untuk memindahkan dari sheet 1 ke sheet berikutnya. Tetapi menggunakan Google Apps Script kita hanya menggunakan tombol bantuan saja nanti untuk berpindah dari siswa 1 ke siswa yang lainnya. Seperti itu. Nah, contoh rapor P5-nya Bapak Ibu sekalian bisa lihat di dalam panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di lampiran-lampiran akhir itu bisa kita lihat nih. Ini contohnya. Kita bisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dimensinya tergantung kitanya gimana ketika menyusun atau mendesain P5-nya. Dimensi apa saja yang kita mau ambil. Apakah 2 dimensi saja ataukah 3 dimensi saja ataukah yang lainnya. Kalau contoh rapor tadi yang saya tunjukkan, kami di sekolah menggunakan 3 dimensi untuk satu proyek yang sebelumnya pernah kami jalankan, yaitu berkaitan dengan bernalar kritis, gotong royong, dan kreatif. Nantinya kalau Bapak Ibu sekalian ingin membuat rapor ini, tentunya akan disesuaikan dengan desain P5 yang telah dijalankan. Nah, itu dia. Jadi dari sini kemudian kita akan coba lihat Bapak Ibu, kita akan coba sedikit melakukan simulasi sederhana. Sengaja penjelasannya saya buat lebih ringkas karena kita akan mencoba langsung simulasi dalam pembuatannya. Saya kira nanti ini akan sangat cocok ketika Bapak Ibu sekalian akan membuat aplikasi sederhana yang berkaitan dengan rapor P5 yang akan disesuaikan dengan sekolah-sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan coba melihat sebenarnya bagaimana kita memulai membuat rapor P5 itu. Dan ini adalah tampilan awal, tampilan dasar dari Google Sheets ketika kita membukanya. Sangat default, belum ada apa-apa, masih kosong. Ukuran-ukuran kolom dan barisnya juga masih sama. Saya kira ini juga hal yang Bapak Ibu sekalian pahami dengan baik terkait dengan hal ini. Dari sinilah kemudian kita akan mulai bagaimana membuat rapor P5. Kalau saya kira kalau berkaitan dengan menginput teks, menggabung kolom dengan baris, itu Bapak Ibu sekalian tentunya pernah menggunakan Google Sheets atau di aplikasi sebelumnya selain Google yang pernah Bapak Ibu sekalian gunakan. Jadi untuk hal itu kita bisa mulai misalnya membuat judulnya rapor project
Penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau kita misalnya mengacu sama desain yang tadi, template yang diberikan sama kementerian, kita bisa juga gunakan. Kita tinggal tambahkan di sini sekolah apa, nama sekolahnya apa. Nah, data yang kita butuhkan, yang kita mau cantumkan di rapor tentunya nama peserta didik kita, nama siswanya. Dan yang harus ada juga NISN-nya misalnya. Selanjutnya kita butuh kelasnya, kita butuh fasenya, dan tahun ajaran. Ini template saja sih Bapak Ibu. Template yang bisa kita lihat dari panduan pengembangan yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, dari sini kita bisa modifikasi tabelnya sedemikian rupa dengan membuat berbagai macam model. Tentunya kalau kita misalnya ingin membuat rapor P5, kita harus punya indikator, ya kan? Kita harus punya indikator. Kita juga harus punya kriteria sebagai bentuk penilaian tadi yang saya sebutkan, BB, MB, BSH dengan SB. BB ini belum berkembang, MB mulai berkembang. Kalau BSH ini dimaknai sebagai berkembang sesuai harapan, dengan SB sudah berkembang. Nah, ini kriteria ini juga bisa dimodifikasi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bisa dalam 6 kriteria, 4 kriteria, tergantung skala yang kita inginkan seperti apa. Itu indikatornya. Kita tinggal menambahkan dimensi. Misalnya dimensi berkritis atau bernalar kritis. Nah, kita sudah punya satu dimensi. Tinggal menambahkan sub-elemennya. Karena penilaian kriteria dalam rapor P5 berkaitan dengan elemen dan sub-elemennya. Dalam bernalar kritis ada elemen apa saja. Kita menambahkan 1 poin elemen dan 3 poin elemen. Nah, dari sini kita sudah bisa mengetikkan elemen apa saja yang bisa kita gunakan di sini. Misalnya mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menganalisis informasi yang relevan. Oke, yang kedua misalnya menalar dengan berbagai argumen. Yang ketiga menjelaskan asumsi yang digunakan. Nah, ini sudah bisa Bapak Ibu sekalian dibuat seperti ini. Kalau layoutingnya kita tinggal memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Kalau ini misalnya di poin satunya kok kelewat barisnya sampai di kriterianya, kita bisa memerge dulu, menggabung selnya, ada pilihan gabung sel. Lalu kita lebarkan selnya, dia akan turun ke bawah dengan memanfaatkan fitur ini. Pengemasan teks atau wrap teks. Ini sudah bisa kelihatan Bapak Ibu. Kalau kita desain lagi, tinggal di atur-atur ukuran kolom dan barisnya sesuai dengan yang kita inginkan. Ini bisa kita gabung supaya lebih rapi. Ukuran ini bisa kita kecilkan. Nah, ini sudah kelihatan nih. Kita bisa mengatur, intinya tools-tools yang di atas ini kita bisa gunakan untuk mengatur bagaimana layout rapor yang kita inginkan nantinya. Untuk di awal misalnya kita bisa ngikutin template-nya orang dulu supaya tidak kesulitan. Kemudian nantinya ketika sudah mahir dalam penggunaan layout, penggunaan tools-tools dalam Google Sheets, kita bisa memodifikasi sedemikian rupa, menginput gambar, menambahkan warna supaya lebih indah misalnya, lebih estetik rapornya. Nah, tadi kita lihat bahwa di panduan pengembangan kriteria ini kemudian nanti akan dinilai pada peserta didik kita. Sebenarnya peserta didik untuk dimensi bernalar kritis di indikator pertama, elemen mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menganalisis informasi yang relevan, dia itu belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan atau sudah berkembang. Nah, ini akan kita buatkan kotak centangnya. Kalau kotak centangnya tentunya disisipkan. Semua yang dimasukkan ada di pilihan sisipkan. Di bawah ada pilihan kotak centang. Gitu. Ada pilihan kotak centangnya. Semuanya juga gitu, kita bisa sisipkan kotak centangnya.
Nah, kalau kayak gini udah kelihatan nih Bapak Ibu. Misalnya nama siswa A. Nama siswa A ini kita coba layout dulu dikit ya. Kita pindahkan dulu, Ctrl X, cut, Ctrl V, paste. Nama siswanya misalnya Andi Aditya. Nah, si Andi Aditya ini sesuai dengan rubrik yang kita buat, rubrik yang sebelumnya kita buat selama proses perjalanan P5, dia ini belum berkembang, mulai berkembang, BSA atau SB. Kalau misalnya dia belum berkembang, centang 1. Kalau dia ininya mulai berkembang, di indikator yang kedua kita centang mulai berkembang. Kalau dia indikatornya sudah berkembang atau sangat berkembang, di indikator yang ketiga kita centang. Cuma ini dia masalah berikutnya. Ini baru untuk siswa yang pertama. Kalau kita mau buat siswa yang kedua, berarti kita harus membuat sheet tambahan di sini. Kita dengan mengklik kanan sheet-nya dan duplikasikan. Ini sudah ada siswa 1. Kita ubah jadi siswa 2. Namanya ini kita ganti. Misalnya siapa ya? Jadi bingung nih. Nama saya aja ya. Zulkifli. Jadi ini centangnya kita ubah lagi. Sesuai dengan keadaannya Zulkifli. Masalahnya adalah pekerjaan ini sesuai dengan pertanyaan ilustrasi yang saya berikan di slide tadi. Kalau siswanya 70, ini harus diduplikasikan sampai 70 siswa nih. Dan ini adalah pekerjaan yang sangat merepotkan. Makanya yang kita inginkan sebenarnya adalah bagaimana caranya mengotomatisasi perpindahan siswa 1 dan siswa 2 dengan sheet yang efisien. Itu nanti kita akan menggunakan bantuan dari AppScript. Saya perlihatkan dulu secara gambaran jadinya ya Bapak Ibu. Gambaran jadinya kalau misalnya setelah kita editing semua yang ada di sini. Ini misalnya sudah gambaran jadinya nih Bapak Ibu. Kalau misalnya yang tadi yang kita buat sudah di layout semuanya. Ini kita hapus dulu. Saya hapus dulu ya rumusnya. Ini layoutnya yang sudah jadi, sudah ada nama peserta didiknya, NISN-nya, nama proyeknya, tema proyeknya apa, kelas fase tahun pelajaran, deskripsi proyeknya juga sudah ada, tabelnya sudah ditambah dengan garis, sudah di layout dan didesain sedemikian rupa sehingga estetik kelihatannya, ya kan? Setelah itu di bawahnya sudah ada catatan prosesnya, sudah ada keterangan, tanda tangan. Ini kalau kita lihat dari segi printingnya, ini sudah kelihatan nih layout raportnya seperti apa kalau misalnya kita cetak. Tetapi yang kita inginkan adalah bagaimana mengefisienkan penggunaan rapor ini untuk banyak siswa. Nah, disinilah sebenarnya kita ingin bermain script, Bapak Ibu. Bermain script yang singkat. Di sini kita akan melihat perubahannya ya Bapak Ibu. Kita akan melihat, kita menggunakan AppScript dulu. Bagaimana caranya kita membuat sebuah tombol di sini. Tombol yang fungsinya untuk naik turun data siswa. Kalau kita tekan tombolnya, dia akan memunculkan data siswa yang kedua kalau kita tekan tombol naik. Kalau kita tekan tombol turun, dia akan memunculkan siswa yang sebelumnya. Kalau tekan tombol naik, dia akan menampilkan data rapor siswa setelahnya. Itu dia. Makanya kita masukkan dulu sebuah tombol yang akan kita fungsikan sebagai button atau tombol yang berfungsi untuk menaik turunkan data nantinya. Ketika kita ingin membuat itu, tombol itu disebut spin button ya Bapak Ibu. Kita sisipkan saja dan pilih gambar yang ini. Bukan gambar yang ini. Kalau gambar yang ini nanti gambar upload yang udah jadi. Kita mau bikin gambar segitiga. Biasanya kan kalau kita mau bikin bentuk udah ada tuh shape di sini, insert shape. Tapi di sini nggak ada. Kita harus masuk ke sini dan pilih gambar di sini. Akan muncul jendela baru yang membuat kita bisa membuat sebuah tombol di sini. Kita tinggal pilih shape atau bentuk, mengambil bentuk segitiga ya yang identik dengan tombol ke atas. Kita bisa memberi warna
dan mendesain sedemikian rupa sesuai dengan keinginan kita, kita simpan, tombolnya akan muncul. Tombolnya akan muncul di bagian sini. Nah, ini bisa kita kecilkan tombolnya. Ini baru tombol naiknya ya. Kita bikin tombol turunnya dulu. Kita bikin tombol turunnya tidak bisa kontrol C, kontrol V, tapi kita harus sisipkan lagi, bikin segitiga lagi. Ini kita bikin tombol turunnya dulu ya. Kita beri warna yang berbeda misalnya. Minta maaf ya Bapak Ibu kalau selera warna saya kurang bagus. Akan muncul tombol yang kedua. Salah nih. Harusnya tombolnya turun. Nggak bisa diputar, kita bikin ulang. Harusnya edit aja tadi ya. Oke, kita buat segitiganya. Jangan lupa buat segitiganya terbalik dengan memutar ini. Lalu memberi garis tebal supaya lebih estetik saja. Dan sudah ada tombol yang kedua. Tombol ini nantinya akan berfungsi untuk membuat angka datanya itu menjadi angka data yang sebelumnya. Ini dia. Oke, sudah ada tombol naik turunnya. Nah, nanti angkanya kita akan coba munculkan di sini misalnya. Kita akan coba munculkan di dalam kotak kuning yang sudah saya. Di sini penunjuk angkanya bahwa datanya anak siswa keberapa di absensi yang muncul di file rapor ini. Kayak gitu. Misalnya, jadi sebelum itu tombol ini kan belum berfungsi. Fungsi tombol inilah yang kemudian kita memerlukan bantuan script, app script untuk membuat segitiga ini berfungsi sebagai sebuah tombol. Jadi untuk membuka script itu kita membuka di sini ekstensi app script dan akan muncul jendela baru nantinya. Ini jendela yang muncul. Ini namanya jendela script Bapak Ibu. Kita bisa mengetikkan fungsi apa saja di sini, fungsi yang kita inginkan dalam file kita. Jadi fungsinya bisa kita ketikkan fungsi apa saja terkait dengan file kita. Jadi disinilah bisa kita ketik fungsinya. Misalnya, kalau kita mau menggunakan tombol button itu, berarti kita butuh fungsi nih. Kita butuh menjadikan tombol itu sebagai sebuah fungsi. Nah, untuk menjadikan tombol itu sebagai sebuah fungsi atau berfungsi di dalam file kita, dalam aturan function yang berarti mengaktifkan sebuah fungsi. Kita beri nama fungsinya, misalnya tombol naik. Tombol naik. Itu dia yang akan kita buat dalam sebuah rumus app script. Jadi rumus ini nantinya bisa Bapak Ibu eksplorasi lagi. Bisa Bapak Ibu eksplorasi lebih jauh lagi. Baik Pak Amal, ada masukan tuh supaya nggak bingung nantinya dalam menulis fungsinya menggunakan huruf kecil semua. Oke, terima kasih banyak Pak Amal. Nah, ini dia fungsinya. Kita memberi nama fungsi ini sebagai tombol naik. Nantinya ini akan mewakili fungsi pada tombol naik pada segitiga yang mengarah ke atas yang sudah kita buat tadi. Oke. Nah, ketika misalnya tombol itu ditekan, apa yang akan terjadi? Disinilah kita akan membuat sebuah scriptnya. Dari script ini, yang pertama yang dibuat adalah spreadsheet app.getActive. Ini berarti bahwa tombol ini akan berfungsi ketika file ini diaktifkan ya. Jika file ini diaktifkan. Ya.
if kurung, buka kurung, lalu get range. Get range ini berkaitan dengan sebenarnya tombol ini akan berkaitan dengan sel yang mana gitu. Kita akan berhubungan dengan sel yang mana. Karena tombol ini kan akan menjadi simbol nanti siswa yang keberapa yang akan dimunculkan dalam rapornya. Nah, kita coba lihat ya. Kita coba lihat yang tadi. File yang tadi itu sebenarnya dia berada di mana. Ini dia selnya. Sel ini yang ingin kita fungsikan. Belum ke share ya. Nah, ini dia. Ini sel yang akan berhubungan dengan tombol naik tadi. Makanya kita akan mengambil sebenarnya sel ini berada dalam posisi sel berapa. Karena ini adalah sel yang dibentuk dari beberapa sel, kita bisa mengambil satu saja yang paling ujung. Misalnya di sini K6. Jadi nilai sel K6 ini yang akan kita kaitkan dengan skrip yang kita buat tadi. Kita kembali ke skripnya. Kita isi get range K6. Jadi tombol ini berkaitan dengan sel K6. Nah, dari sel K6 ini kenapa kita ingin memberi set pada nilainya. Jadi kita pakai set value. Kita ingin hasilnya itu berkaitan dengan tombol. Jadi ketika tombol ini ditekan, nilai K6-nya jadi seperti apa kayak gitu. Nilai K6-nya jadi seperti apa? Nilai K6-nya menjadi speed. Kita ulang lagi rumusnya yang tadi. Get active. Ini rumusnya nanti bisa dieksplorasi Bapak Ibu. Kita bisa belajar bareng terkait dengan ini. Nah, setelah itu get value. Jadi nilai lamanya itu kita akan tambahkan dengan angka 1. Nah, ini skrip tombol naiknya. Kalau kita mau baca secara sederhana, ketika tombol naik ini ditekan, ini akan berkaitan dengan spreadsheet yang aktif dan berkaitan dengan range sel pada sel K6, di mana nilai dari spreadsheet yang aktif itu, yang pada sel K6 itu, dia nilainya ditambahkan dengan 1. Itu pembacaan skripnya. Jadi setiap tombol ditekan, angka yang ada di sel K6 itu akan bertambah 1. Seperti itu, sederhananya. Ini adalah fungsi tombol naiknya. Nah, kita tinggal membuat fungsi tombol turunnya. Cukup copy paste saja. Karena bedanya kan cuma 1. Tombol naik itu bertambah 1, kalau tombol turun berkurang 1. Ini udah selesai. Kita udah selesai membuat skripnya. Bapak Ibu tinggal simpan projectnya dan coba dijalankan. Nah, kalau pertama dijalankan ini, kalau pertama dijalankan skripnya, kita akan membutuhkan otorisasi. Jadi izin aja, beri izin saja. Kita tinggal beri izin. Nah, ini Google belum memverifikasi aplikasi ini. Sebenarnya tinggal diizinkan saja, pilih lanjutan, dan buka project berjudul. Kita izinkan. Nah, kalau sudah peringatan eksekusi dimulai, peringatan eksekusi selesai, sharingnya terlepas ya Bapak Ibu. Screen Iya betul Pak. Mati, Baik, Pak. saya buka lagi. Terputus. Nah, sudah kelihatan belum ya? Sip. Sudah ya? Mantap Pak. Baik. Nah, jadi kita udah buat 2 fungsi nih Bapak Ibu. Fungsi tombol naik dengan fungsi tombol turun. Ininya kita ubah, kelupaan nih.
Tombol naiknya kita ubah fungsinya jadi tombol turun di sini. Karena kan beda fungsi tombol naik dengan fungsi tombol turun. Kita coba jalankan. Ini dites-tes dulu rumusnya, skripnya. Kalau misalnya peringatan eksekusi dimulai dan peringatan eksekusi selesai, berarti tidak ada masalah dalam skrip yang kita buat. Saya kasih contoh. Kita hilangkan huruf E di sini. Di kata set app-nya. Kita hilangkan huruf E-nya dan kita jalankan. Misalnya kita lupa ngetik satu angka, nah akan muncul kode error. Spreadsheet app is not defined. Jadi katanya kata ini tuh nggak bisa didefinisikan, tidak bisa ditemukan maksudnya apa. Jadi kita tinggal melihat, oh maksudnya yang ini ya, gitu. Dia akan memberi kode kepada kita yang harus kita perbaiki. Jadi kalau misalnya kursornya kedap-kedipnya di angka 9, kalau kita tekan kode errornya, kursornya akan pindah ke baris kedua. Ini menunjukkan bahwa di sini masalahnya. Jadi kita tinggal menambah yang keliru ini. Kita coba jalankan, maka fungsinya akan aman. Nah, kalau sudah aman seperti ini, kita sudah bisa kembali ke slide kita tadi. Kita kembali ke slide kita tadi. Kalau ditekan tombol orange-nya, angka 1 ini akan bertambah. Tapi belum ya, karena kita belum memberikan fungsi, belum mengaktifkan fungsi pada tombol ini. Dan cara mengaktifkannya adalah tombol ini, lalu menekan titik 3 yang ada di sudut kanan atasnya. Tetapkan script. Ditetapkan script. Kita memberi nama fungsi yang tadi kita gunakan dalam script. Kalau naik berarti tombol naik. Kita oke. Kalau yang turun, kita sama, langkahnya sama, tetapkan script. Tombol turun. Kita oke. Kalau sudah ditetapkan script, tombol ini sudah berfungsi untuk ditekan, menjalankan script. Bapak Ibu bisa lihat kan, kalau tombol orange-nya saya tekan, akan tertulis menjalankan script dan angkanya berubah menjadi 3. Dari 3 kalau saya tekan ke atas, angkanya berubah menjadi 4. Kalau saya tekan tombol turun, angkanya berubah menjadi 3. Nah, disinilah tugas app script-nya sudah selesai. Jadi tugas app script-nya sudah selesai nih Bapak Ibu. Tugas app script-nya sudah selesai, dia sudah membantu kita untuk membuat atau mengotomatisasi file rapor yang ingin kita buat. Saya kasih lihat, saya coba perlihatkan bagaimana app script bekerja dengan bagaimana file rapor ini bekerja dengan bantuan app script. Contohnya misalnya nama peserta didik. Nama peserta didik sebagaimana kita ingin ketika angka 1 yang di sini muncul, nama peserta didik di absensi pertama yang muncul di sini. Dan ketika kita tekan tombol atas 2, maka nama peserta didik absensi kedua yang muncul di sini. Itu yang kita inginkan. Sehingga kita memerlukan database dulu. Kita memerlukan database siswa, misalnya kita buat ya. Kita buat database peserta didik. Di database peserta didik ada nama peserta didik. Dan kelas atau NISN-nya juga bisa. NISN dan kelas. Misalnya kita buat database sederhana seperti ini dulu. Nama siswa yang pertama misalnya tadi Andi Aditya, yang kedua Zulkifli. Saya ngikutin nama yang ada aja ya. Ada Pak Gusman, ada Ibu Irma. NISN-nya kita coba 111, 222, 33. Kelasnya ini kelas 7 misalnya. Kelas 7 semua. Nah, kita udah punya database nih, database peserta didik Bapak Ibu. Nanti bisa dibuat lebih kompleks lagi di database ini. Ini ingin dimasukkan data apa saja. Nah, di database ini kemudian nanti
Nama peserta didik ini kan, kita ingin nama peserta didik di sini berubah seiring dengan perubahan angka yang ada di kanan ini. Nah, berarti kita perlu membuat sebuah indeks. Kita perlu mengindeksasi. Dengan membuat indeks itu, kita bisa menggunakan rumus. Kalau formula, memulai formulanya dengan sama dengan, kita mengklik indeks. Nah, kita sudah ditanya referensi indeksnya di mana? Referensi indeksnya di sheet database peserta didik. Yang ini misalnya, Andi Aditya, Zulkifli, Gusman, dan Irma Nurul. Karena ini database dari nama peserta didik. Seperti itu. Nah, kemudian dia nanya lagi tuh, kalau kita buat koma, terus barisnya baris keberapa? Nah, ini dia di sini AppScript akan membantu kita. Kita mau baris yang akan dimunculkan oleh indeks ini sesuai dengan angka yang ada di kotak kuning ini. Makanya barisnya kita panggil rumus yang ada di sini. Sesuai dengan kotak kuning yang muncul di sini. Itu dia. Jadi kita tinggal enter aja. Akan muncul Andi Aditya. Saya tampilkan lebih besar ya. Nah, ini akan muncul Andi Aditya di sini. Karena angka di dalam kotak kuning itu adalah angka 1. Kalau kita tekan tombolnya menjadi angka 2, maka nama peserta didik berubah menjadi Zulkifli. Kita tekan lagi 3, berubah menjadi Gusman. Kita tekan tombol 4, berubah menjadi Irma Nurul. Nah, ini dia AppScript pembantu kita. Jadi kita nggak mesti bikin sheet siswa 1, siswa 2, siswa 3, siswa 4, siswa 5, sampai dengan sejumlah siswa yang kita punya. Jadi kita hanya butuh satu file rapor saja yang nantinya dari database peserta didik itulah yang akan kita panggil ke sini. Kita panggil sesuai dengan angka yang ditunjukkan oleh fungsi yang kita buat lewat AppScript tadi. Kalau saya buat 5, ini jadi 6. Nilai parameter di luar rentang. Karena kita menggunakan parameternya tadi cuma sampai 4 nama aja. Jadi yang 5 dia anggap sudah tidak ditemukan lagi nama berikutnya. Itu dia Bapak Ibu. Dan kemudian selanjutnya dalam pembuatan rapor P5 kan rubriknya akan sangat sesuai dengan yang di Bapak Ibu jalankan di sekolah. Ada yang rubriknya menggunakan murni observasi atau pengamatan, sifatnya kualitatif. Ada juga yang menggunakan murni ada juga yang menggunakan data kuantitatif atau penilaian. Untuk mempersingkat penjelasannya, saya akan coba menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian file yang saya siapkan untuk di-share. Ini yang misalnya yang sudah selesai dengan database-nya. Ini sama centang-centang yang ada di indikatornya pun sudah mengikut ada indeksnya. Jadi kalau ini siswa 1, kita jadi 2. Ini jadi siswa 2, NIS-nya berubah, nilainya juga berubah. Ini kalau jadi 3, ininya rapornya juga sudah berubah. Jadi siswa sebanyak apapun, filenya cuma 2. Cuma database dengan rapor saja. Seperti itu. Bahkan sampai catatan proses atau komennya terkait dengan proses yang dijalankan Ananda juga bisa dipanggil lewat indeks. Nah, kalau kita mau melihat database-nya, kalau misalnya ini murni kualitatif ya Bapak Ibu, data siswanya. Jadi melalui pengamatan dan observasi. Ini database-nya. Kotak-kotak centang yang muncul di sebelah itu dibuat seperti ini. Berpikir kritis, indikator 1, centangnya siswa 1 apa aja. Indikator 2 gimana, indikator 3 gimana. Jadi guru itu nilainya di sini. Membuat penilaiannya di sini berdasarkan rubrik yang telah kita gunakan selama beberapa pekan dalam menjalankan P5 itu. Ini kalau misalnya kita cuma mau menggunakan data kualitatif berupa centang-centang. Kita juga bisa sebenarnya membuat yang lebih kompleks dari itu. Misalnya seperti yang saya share ini menggunakan angka. Ini menggunakan angka dengan memiliki rentang nilai
di sebelah kanan. Kalau nilainya 1 sampai 70 dia berarti belum berkembang. Kalau nilainya 71 sampai 78 berarti mulai berkembang. Kalau 79 sampai 86 berkembang sesuai harapan, 87 sampai 100 sangat berkembang. Ini ada nilainya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian menggunakan rubrik yang kuantitatif, berarti ada nilai angkanya. Jadi kita tinggal masukkan angka aja. Angkanya siswa 1 di indikator pertama 70, indikator kedua 75, misalnya menggunakan asesmen formatif kah, berupa pertanyaan tertulis atau berupa presentasi atau lisan, intinya yang ada nilai angkanya, kita tinggal masukkan angka di sini. Angkanya aja yang dimasukkan, nanti yang muncul di sini adalah kotak centang. Kayak gitu. Nah, kalau ini kita menggunakan bantuan rumus if. Karena kan kita menggunakan logika formulanya atau rumusnya adalah kalau nilainya 1 sampai 70, maka belum berkembangnya dicentang. Selain itu jangan dicentang, kayak gitu. Kalau yang dimulai berkembang, kalau nilainya di antara 71 sampai 78, maka kotaknya tercentang. Selain itu jangan dicentang, kayak gitu. Itu logika rumusnya. Makanya di sini tidak tercentang karena siswa kelima untuk indikator pertama, siswa kelima itu nilainya 70. Ini nilainya 70. Makanya yang tercentang di indikator pertama bernalar kritis itu belum berkembang. Coba ya saya ubah Bapak Ibu. 70 ini saya ubah jadi 85. Otomatis di sini akan berubah menjadi belum berkembang sesuai harapan. Centangnya jadi ketiga. Posisi ketiga. Ini nggak akan bisa manual dicentang nih. Ini saya klik-klik nggak bisa. Karena kotak centangnya sudah berisi formula di dalamnya. Jadi penilaian yang kita lakukan cukup di database ini saja. Sampai berapapun siswa, ini saya buat contohnya 30 siswa. Nanti di rapor ini bisa tinggal ketika kita mau cetak tinggal memanfaatkan tombol yang berisi fungsi dari AppScript yang kita buat. Kita pindah ke siswa keempat, udah isinya ini udah akan sesuai. Isinya udah akan sesuai. Jadi isi-isi sel yang ingin berubah itu yang kita buat indeksnya. Yang nggak berubah nggak usah pakai indeks. Misalnya fase D, ini kan nggak berubah-berubah kalau SMP kelas 7 sampai 9 semua fase D. Ya udah nggak usah diindeks, langsung diketik aja D. Tahun pelajarannya kan nggak diubah-ubah, langsung 2022-2023. Kecuali kita mau bikin file yang buat berkepanjangan sampai tahun ajaran mendatang, itu bisa kita buatkan indeks di tahun pelajarannya. Nah, itu dia Bapak Ibu terkait dengan pembuatan rapor P5 yang memanfaatkan AppScript. Ini sebagai gambaran awal saja Bapak Ibu. Nanti ke depannya bisa dieksplorasi lebih jauh, dimodifikasi lebih jauh. Setelah jadi yang ini, kita tinggal endingnya, kita tinggal mencetak kan. Kalau mencetak, kita mau cetak siswa yang pertama dulu aja. Masuk ke pilihan print. Pilihan printnya di layout sesuai dengan ukuran kertas sama tampilan di gambar. Kalau udah yang pertama dicetak, ganti lagi yang kedua. Yang kedua kita cetak lagi. Jadi kita nggak usah pusing sampai banyak sheet sesuai dengan jumlah siswa kita. Kita cuma butuh 2 sheet aja. Sheet rapor yang mau dicetak, layoutnya atau desainnya, dan database-nya. Mungkin itu yang bisa saya sharing pada siang hari ini. Terima kasih banyak sebagai awal perkenalan kita. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali nih materinya Pak Zulkifli. Saya jadi belajar banyak, walaupun tadi sempat agak pusing-pusing juga ya waktu tapi ini lebih sepertinya memang lebih memudahkan, apalagi karena kita kan untuk rapor V5 ini penting ya gitu. Nah, Suri Bu Irma, kira-kira kita mau ada sesi tanya jawab atau langsung tutup karena ini sudah jam 1.54. Tanya jawab dulu Bu. Oke, di boleh. Q&A mungkin kita jawab. Oke. Baik. Saya ke Q&A dulu ya teman-teman. Nanti kalau seumpama teman-teman ada yang ingin menyampaikan langsung, kita lihat dari urutan yang mengangkat tangan. Ini ada pertanyaan dari Bapak Eka Purwasila, Pak Zulkifli.
Bagaimana membuat deskripsi secara otomatis dari indikator ketercapaian dari subelemen? Tadi kayaknya sudah disampaikan, bukan? Atau belum? Saya coba lihat lagi ya. Bagaimana membuat deskripsi secara otomatis dari indikator ketercapaian dari subelemen. Yang saya tangkap gini, di bagian bawah rapor P5 kan memang kita diminta untuk merangkum, memberi komentar terkait dengan rangkaian peserta didik. Itu juga bisa diotomatisasi, Pak. Itu bisa diotomatisasi. Contohnya gini, di dimensi bernalar kritis, kita bisa memberikan nilai pada kotak centang itu. Misalnya belum berkembang itu nilainya 1, mulai berkembang itu nilainya 2, berkembang sesuai harapan nilainya 3, sangat berkembang nilainya 4. Itu semua nanti akan dijumlahkan nilai-nilainya dan nanti didefinisikan dengan kata kurang bernalar kritis, cukup bernalar kritis, atau sangat mampu bernalar kritis. Itu bisa dalam pengembangan skripnya. Jadi memang kalau kita pengen membuat otomatis juga dalam deskripsinya, di deskripsi itu juga akan dimasukkan formula. Formulanya akan sesuai dengan nilai dari centang atasnya. Kalau misalnya yang dicentang semua berkembang sesuai sangat berkembang misalnya, maka saya mau deskripsinya nanti adalah Ananda atau peserta didik ini sudah sangat mampu bernalar kritis. Itu bisa dibuat otomatis seperti itu dalam pengembangan skripnya. Kalau misalnya yang dicentang cuma belum mulai berkembang, saya mau nanti di deskripsinya otomatis siswa ini kurang bernalar kritis. Itu bisa dalam pengembangannya. Nanti kita akan bermain formula lanjutan tuh Pak. Kita main formulanya di dalam kotak deskripsi itu. Itu bisa, sangat bisa dilakukan. Pak Zulkifli, boleh dilanjutkan lagi? Iya, baik Pak Eka. Gini, kebetulan saya yang bertanya tadi, itu yang menjadi materinya kan sangat bagus tadi Pak ya. Yang menjadi kendala saya adalah yaitu capaian prosesnya. Di sana kadang-kadang kan kita mengambil 2 sampai 3 dimensi. Nah, di masing-masing dimensi itu ada elemen dan sub elemennya. Sedangkan yang ditampilkan di raport project P5 adalah sub elemennya. Seandainya di dalam dimensi bernalar kritis, gotong royong, dan misalnya mandiri, itu semuanya sudah berkembang. Sedangkan kita ingin deskripsinya supaya satu saja yang tampil, yang menonjol. Nah, itu bagaimana solusinya, Pak? Langsung izin tanggapi ya, Teacher Andi. Ya, silakan Pak ya. Siap, ya Pak. Silakan Pak. Maksudnya gimana nih Pak Eka? Satu yang sangat menonjol, jadi yang lain nggak perlu diperlihatkan? Ya, kan misalnya bernalar kritis itu ada elemennya, misalnya elemennya bernalar kritis, ada di sana memperoleh proses, menganalisis, refleksi, dan berpikir. Misalnya kita ambil elemennya 2 saja, ya Pak ya. Kita ambil 2, yang itu sudah berkembang anak-anak. Nah sekarang dimensinya gotong royong, misalnya kita ambil kolaborasi dan kepedulian juga sama-sama sudah berkembang. Iya Pak. Nah supaya di sini yang capaian prosesnya ini, supaya yang apa namanya yang misalnya yang menonjol misalnya kritisnya misalnya, mungkin itu grade-nya mungkin seperti ada kuantitatif dan kualitatif. Mungkin misalnya kalau kita pakai kuantitatif, misalnya kita pakai ring, misalnya 90 sampai 100. Anak-anak ada di 91 atau ada 92 itu kan sangat berkembang artinya Pak ya. Iya. Ya kita ingin menonjolnya yang di angka yang 95-nya mungkin yang paling gede. Nah mungkin untuk deskripsinya itu bagaimana caranya Pak? Baik. Terima kasih Pak. Betul Pak. Iya. Terkait dengan hal itu juga bisa Pak, itu bisa. Kita juga menggunakan indeks. Ada juga misalnya kalau misalnya mau pakai tombol button juga bisa. Kita pakai drop down list itu juga bisa. Jadi memang kalau misalnya mau dimodifikasi seperti itu bisa diakomodasi juga oleh Google Sheets. Itu kita bisa pakai indeks salah satunya, penggunaan rumusnya, bisa juga menggunakan tombol drop down list. Itu nanti dengan fungsi yang kita masukkan baik dalam indeks atau drop down listnya itu bisa kita modifikasi sesuai mau kita.
yang nilainya berkembang sesuai harapan aja yang ditampilkan, itu juga bisa. Itu semuanya bisa dilakukan di dalam Google Sheets. Cuma memang kalau kita mau melakukan hal itu, sayangnya yang disayangkan adalah rapor P5 kan ini yang diinginkan adalah kita menampilkan semuanya, Pak. Kita menampilkan semua perkembangan anak. Kalau misalnya dia belum berkembang, ya mau nggak mau kita harus mengakui itu. Karena di dalam langkah terakhir dalam P5 adalah evaluasi dan tindak lanjut. Justru dengan hasil belum berkembangnya siswa itulah yang harus dimunculkan dan ditampakkan sehingga nantinya akan ada evaluasi tindak lanjut. Ketika kita ngobrol sama orang tua juga, orang tua dari peserta didik, kita bisa secara terbuka mengatakan bahwa dalam hal bernalar kritis, Ananda ini masih kurang, Bu. Kira-kira gimana ya kita sama-sama di sekolah melakukan treatment seperti apa, di rumah orang tua melakukan treatment seperti apa. Jadi itu. Cuma kalau memang mau dimodifikasi seperti itu juga bisa sih, Pak. Baik. Luar biasa sekali nih jawabannya Pak Zul, dan ini langsung ditanggapi juga oleh Pak Amal. Kayaknya harus bikin seri kedua ya Pak Zulkifli ya, lanjutannya dari sesi kita hari ini. Oke, sepertinya bisa nih nanti di pagi ya Bu Irma, kita akan ada event bulanan Bapak Ibu dari Google Indonesia. Dan sekarang saya coba untuk ke peserta dulu satu pertanyaan. Bu Sri Musmi Diawati, apakah akan bertanya? Silahkan Bu. Halo Bu Sri. Sepertinya kepencet ya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir Pak Zulkifli, dari ini ada Pak Firdian Lup yang bertanya, kalau explore perintah-perintah AppScript ini di mana sih Pak? Sebenarnya kalau eksplorasi perintah script, kalau kita buka di AppScript, AppScript itu akan memberikan penjelasan sih. AppScript akan memberikan penjelasan terkait dengan script-script yang ada. Jadi contoh nih ya Bapak Ibu, saya coba perlihatkan ya. Mungkin bisa ditunjukkan Pak cara explore-nya bagaimana? Saya share ya. Jadi ketika kita ingin mengetik sebuah perintah, contoh nih, get aktif. Tadi Pak Zul ngapain yang ngetik get aktif itu buat apa sih sebenarnya? Nah, ketika kita ngetik get aktif, ini sebenarnya udah muncul nih penjelasan di sebelah kanan. Ini penjelasan semua tentang rumus. Jadi kalau misalnya nanti rumus ini coba Bapak Ibu mainkan, nanti bisa coba Bapak Ibu nonton lagi, terus coba ngetik-ngetik lagi di AppScript. Ketika Bapak Ibu ngetik, itu akan muncul semua fungsinya satu-satu berfungsi untuk apa. Tadi Pak Zul mengetik ini fungsinya untuk apa ya? Itu untuk awalnya sebagai permulaan untuk mempelajari script. Kalau misalnya eksplorasinya, Bapak Ibu bisa mempelajari masing-masing script gunanya apa, tapi buat saya itu cukup menyita waktu. Kalau saya pribadi, mending eksplorasinya lewat fungsi apa yang Bapak Ibu mau. Nah, makanya nih, salah satu keuntungannya berada di Google Educator Group, kita pengen buat fungsi sesuatu yang kita inginkan, ya nanya aja. Nanya sama senior-senior yang ada di GEG, kira-kira fungsi yang harus saya gunakan fungsi script seperti apa ya? Nanti tinggal dibantu misalnya script seperti ini, ya tinggal eksplorasi lagi deh. Kalau ada salahnya di mana, makanya pentingnya buat saya berkomunitas di situ. Kita bisa jadi banyak tahu dan banyak belajar kira-kira masalah-masalah yang kita hadapi di mana, kayak gitu. Belajarnya jadi lebih efisien tuh Bu. Kalau misalnya kita lebih sering sharing terkait dengan masalah yang kita hadapi sama apa yang kita mau capai dari aktivitas Google Sheet dan AppScript yang kita inginkan. Banyak kok, banyak yang menjelaskan tentang hal itu Bu. Bisa di browsing aja kalau misalnya. Tapi kalau asiknya sih ngobrol, asiknya ya, ngobrol Pak, ya? sama teman Iya, GEG. saya ngobrol dengan sesama GEG. Baik, teman-teman sekalian, sayangnya ini kita hanya punya waktu 1 jam untuk membahas dan memahami ini semua. Tapi moga-moga
Dari sini nanti kita akan bisa lebih eksplorasi lagi ya, dan akan banyak sesi-sesi lain yang akan dilaksanakan oleh Google Educator Group Indonesia, sehingga nantikan saja sesi-sesi berikutnya dan pantengin terus gitu ya. Kapan sesinya Pak Zulkifli? Siapa tahu Pak Zulkifli akan memberikan sesi yang kedua dari sesi kita saat ini. Dan sebelum kita akhiri sesi kita saat ini, Bapak Ibu, kita ingin berfoto dulu. Monggo silahkan Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya. Kita sama-sama membuka kamera dan bisa berfoto bersama. Bu Irma yang fotokan, ada tahu siapa? Ya, saya Bu. Oke, siap. Saya, Bu. Nah, Oke, dinyalakan ya Bapak Ibu. Silakan dibuka dulu. Ya, nanti setelah ini kita akan ada sesi terakhir di jam 3 ya Bapak Ibu yang mau belajar bahasa Korea. Nah, ini kesempatannya untuk menjadi opa-opa ini kok yang laki-laki. Ya, oke. Saya fotokan dulu ya. Ya, Satu, mari kita foto dua, sama dulu. Oke, 1, 2, 3. Bentar. Oke, sudah Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Kita ketemu lagi di sesi Google Educator Group Indonesia berikutnya. Sampai nanti, saya undur diri. Terima kasih banyak Pak Zulkifli, Bu Irma, dan teman-teman dari Google Educator Group yang sudah memfasilitasi kita untuk bisa belajar di siang hari ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bye-bye. Sehat-sehat semuanya. Pak Zul, nanti aku diajarin ya, aku privat ya.